Sidak Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga bersama Ketua Komisi 4 Edi Santoso di SDN Gebang Kerep 2, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, karena laporan pihak sekolah sering terjadi banjir. Banjir dengan ketinggian hingga lutut orang dewasa ini mengganggu proses belajar mengajar karena banjir hingga masuk ke dalam 6 ruang kelas juga kantor sekolah. Kepala SDN Gebang Kerep 2 Indah Wayuningsih mengatakan, setiap hujan sekolahnya selalu banjir. Banjir disebabkan karena drainase sekolah tidak lancar karena pembuangan air menuju selokan terhambat tanah pabrik yang lebih tinggi. Sini tak bulan Mei 2022 itu sering banjir. Kalau 4 hari hujan berturut-turut sudah ini gentong di sini semua, air full. Padahal sebelumnya kalau saya tanya ke guru-guru yang senior itu sebelum ada pabrik ini air langsung mengalir ke belakang, jadi ke sawah. Jadi sebenarnya bukan penyebab utama, dari pabrik pun juga sudah kerjasama dengan kita membuat aliran ke belakang. Tapi belakang itu karena lebih tinggi akhirnya air itu masuk di sini. Sampai masuk 6 kelas masuk. Jadi pernah satu hari itu tidak ada pembelajaran karena anak-anak saya ajak ngepel sama nguras. Maunya saya ya, inginnya itu sekolahan ini kan deprok. Ini naik, jadi ketinggiannya itu harus di atas aspal depan itu. Kalau sudah naik, asbes ini juga sudah menurut saya sudah harus diganti karena SD yang akreditasi itu kan harusnya sudah genteng. Sekolahan kami ini masih asbes yang 3 lokal. Jadi ini harus dinaikkan, ganti genteng, kemudian dalam ketinggian dan juga ini harus dipaving biar guru olahraga kami pun mudah mengajar ke anak-anak. Maunya tetap ada solusi dari sana juga. Kemarin saya minta yang awal itu ini salurannya dibuat ke belakang sudah selesai. Terus saya minta resapan tapi belum dibuatkan saat itu karena katanya pabrik kalaupun dibuatkan resapan biopori itu tidak ngaruh. Untuk mengurangi banjir yang terjadi di SDN Gebang Kerep 2, Ketua Komisi 4 Edi Santoso mempertemukan pihak sekolah dengan perwakilan PT Indoprima Gemilang. HRD Indoprima Gemilang Sudaryanto menjelaskan, pihaknya akan memenuhi permintaan pihak sekolah mengeruk tanah yang lebih tinggi jika meluruskan saluran yang dari arah barat supaya aliran air lebih lancar. Cuma kalau debitnya tinggi kan ternyata dari sebelah baratnya jalan itu kan tidak ada got. Larinya kiri ke sini semua. Jadi SD ini paling rendah, Pak. Jadi paling rendah sehingga walaupun ada aliran ke belakang itu membutuhkan waktu beberapa saat supaya bisa tuntas. Iya, gitu loh. Saya sudah bisa satu, misalkan contohnya ya, gorong-gorong di SD itu kecil, terus saya bongkar, saya akan gede. Kemudian yang belakang itu saya keruk gitu loh. Yang ngalir, cuman kelihatannya waktu debit airnya tinggi itu butuh waktu untuk ini, jadi mesti seolah-olah tampungan air gitu loh di sini. Kenapa di kiri kanannya jalan itu. Sementara Ketua Komisi 4 Edi Santoso mengatakan pihaknya tidak menyalahkan siapapun dari letak geografis sekolah lebih rendah dari jalan. Tetapi sebelum ada pabrik, sekolah ini tidak pernah banjir. Sidak dilakukan untuk mencari solusi supaya sekolah tidak terjadi banjir lagi. Oleh sebab itu hari ini kita di sini bersama Pak Wakil Ketua DPR dan perwakilan dari pabrik agar bagaimana mengurai ini. Kalau nanti memang kita butuhkan, kita akan menggunakan anggaran APBD, tapi kan perlu proses. Nah hari ini musim hujan bagaimana bisa diurai oleh pihak perusahaan menggunakan dana CSR. Cuma itu aja. Pihak pabrik sepakat untuk mengurai banjir yang ada di SDN Gebang Kerep 2 ini. Kalau dampak banjirnya sebelum ada pabrik itu kita nggak menyalahkan siapa ya. Sebelum ada banjir mungkin sekolahan ini tidak banjir karena bisa langsung membuang di tingkat sawah. Tapi dengan dibangunnya tinggi sebelah timur itu kita tidak tahu apakah itu juga akan dampak atau tidak. Makanya hari ini kita sidak untuk mengurai bagaimana banjir yang ada di SDN 2 Gebang Kerep ini bisa tidak banjir lagi seperti apa. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.